Cerita episode 6 dimulai di rumah sakit setelah insiden kecelakaan di pesawat. Sori terbangun dalam kondisi bingung dan pusing. Karena kesadarannya belum pulih sepenuhnya, dia merasa asing dengan sekelilingnya dan sempat berpikir bahwa dirinya telah mati dan sudah berada di surga. Namun pikirannya buyar ketika dia melihat Cha Se-ge berada di sampingnya. Suasana di kamar rumah sakit seketika berubah canggung saat Sori dan Cha Se-ge sama-sama ingin mengambil remote. Secara tidak sengaja, mereka berdua jatuh saling menindih. Keduanya langsung terdiam dan membeku karena terkejut melihat posisi wajah mereka yang menjadi sangat dekat. Setelah sembuh, mereka beralih ke lokasi kerja untuk menjalani sesi pemotretan. Di sana, Cha Se-ge sama sekali tidak bisa fokus pada pekerjaannya karena matanya terus-menerus tertuju dan terpaku hanya kepada Sori. Cha Se-ge yang terpesona mulai bertingkah aneh. Dia terus-menerus meminta Sori untuk mengganti pakaiannya berulang kali. Hal ini membuat Sori salah paham dan bingung. Sori yang merasa kesal akhirnya meluapkan frustasinya dan berdebat dengan Cha Se-ge. Ia bahkan sempat menyindir mata Cha Se-ge sedang bermasalah atau kerasukan karena terus menyuruhnya mengganti pakaian. Meski sempat berdebat, Sori tetap tampil profesional. Dia mengumpulkan rasa percaya dirinya untuk menyelesaikan pemotretan dengan gaya yang memukau. Sepanjang hari itu, Cha Se-ge terus mencari-cari kesalahan kecil Sori. Sori yang menyadari perubahan sikap ini akhirnya bertanya mengapa Cha Se-ge sangat cerewet padanya. Sori bahkan mulai curiga bahwa Cha Se-ge terus mengganggunya karena sebelumnya ia pernah menolak perasaannya. Setelah sesi pemotretan selesai, perjalanan pulang dilanjutkan bersama dalam satu mobil. Di baris depan ada Guanam dan Jehan yang sedang fokus berkendara, sementara Sori dan Cha Se-ge duduk berdampingan di kursi belakang. Disinilah Cha Se-ge diam-diam mengambil kesempatan. Tanpa memedulikan keberadaan yang lain, ia berpura-pura tertidur agar bisa menyandarkan kepalanya di bahu Sori. Kedekatan mereka berlanjut saat keduanya memutuskan mampir ke pantai di mana Cha Se-ge terus-menerus memandangi Sori dengan tatapan yang penuh arti. Di malam hari, mereka berkumpul untuk merayakan keberhasilan proyek dengan makan malam bersama. Sori terlihat berdiri di ujung meja sambil menuangkan minuman dan mengajak seluruh tim untuk bersulang bersama. Di meja yang lain, Cha Se-ge duduk tenang sambil terus memandangi tingkah laku Sori yang tampak bersemangat. Karena terlalu larut dalam suasana perayaan malam itu, Sori akhirnya minum hingga tertidur. Di sisi lain, Choi Mundo mulai menyusun rencana jahat. Karena merasa momen yang ditunggunya telah tiba, Choi Mundo mulai menghubungi seseorang dan memintanya untuk mengurus sesuatu secara diam-diam. Di tengah situasi yang mulai tidak aman, Sori bertemu dengan seorang pria tua. Namun perhatian Sori tiba-tiba teralihkan oleh sesuatu di dalam hutan. Karena penasaran, ia berjalan sendirian masuk semakin jauh ke dalam hutan hingga hari mulai malam. Akibatnya, Sori tersesat dan ponselnya sama sekali tidak bisa dihubungi oleh timnya. Kabar hilangnya Sori seketika memicu kepanikan besar di lokasi pemotretan. Di antara semua orang, Cha Se-ge menjadi sosok yang paling panik dan frustasi. Tanpa berpikir panjang, Cha Se-ge langsung bergerak cepat menyisir hutan, mencari Sori kesana kemari di tengah situasi malam yang semakin tegang dan mencekam. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya?